Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat kicau mania dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di channel Sairul Official. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia menyimak video-video saya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru subscribe channel ini ya, silahkan cek video-video saya yang lain. Siapa tahu ada video-video yang cocok dengan permasalahan burung kacer ternak teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penyebab burung kacer betina tidak kunjung bertelur padahal sarangnya sudah bulat ataupun sudah jadi ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan burung kacer betina itu tidak mau bertelur? Padahal kalau dipikir-pikir seharusnya ketika burung kacer itu sudah angkut sarang, apalagi sarangnya sudah bulat, sudah jadi, ya pastinya biasanya burung kan bertelur. Nah, ini kok tidak mau bertelur? Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman. Burung kacer di alam liar dengan burung kacer di dalam tangkaran itu berbeda. Kalau di alam liar itu saya rasa nggak ada istilah burung kacer itu tidak bertelur setelah angkut sarang. Artinya setelah sarangnya bulat itu burung nggak bertelur, itu saya rasa nggak ada. Itu kalau pengalaman saya nggak pernah menemui hal seperti itu ya. Nah, mungkin bisa saja teman-teman yang lain pernah ngalami, ya berarti saya lah yang nggak paham ya. Artinya saya tidak tahu ya. Kalau pengalaman saya, setahu saya memang nggak ada kejadian ketika di alam liar burung kacer itu tidak mau bertelur. Nah, kecuali kalau burung kacer itu telurnya tidak mau menetas ketika di alam liar, saya pernah ya, itu beberapa kali saya pernah dulu, sudah lama teman-teman ya. Nah, jadi ketika burung kacer itu di kandang ternak, itu adalah hal yang wajar ya. Kalau ada burung kacer yang tidak mau bertelur padahal sarangnya sudah bulat, itu hal yang lumrah, hal yang wajar ya. Jadi ketika para peternak burung kacer itu pasti biasanya pernah mengalami ya. Ya mungkin hanya satu atau dua kali itu pasti pernah mengalami. Nah, jadi untuk para pemula saya sarankan jangan khawatir ya, jangan bingung. Nah, kalau pengen tahu bagaimana solusinya, silahkan simak video ini sampai selesai ya, supaya tidak gagal paham. Nah, jadi ketika burung kacer itu angkut sarang, kita harus perhatikan teman-teman. Kira-kira yang angkut sarang ini si jantan atau si betinanya. Kalau seumpama si jantan yang angkut sarang, ya wajar lah kalau burung kacer itu tidak mau bertelur. Ya, kenapa? Karena burung betina ini berarti belum birahi. Yang birahi adalah si jantannya. Nah, jadi ketika burung jantan yang angkut sarang, kemudian betina itu tidak sama sekali, nah itu tugasnya adalah kita harus menaikkan birahi si betinanya terlebih dahulu sampai benar-benar burung itu mau angkut sarang. Nah, tetapi kalau seandainya burung kacer jantan angkut sarang 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, kemudian disusul sama si betinanya ya, si betinanya ikut angkut sarang juga, nah ini ada harapan bahwa nanti burung kacer mau bertelur. Nah, kenapa? Karena di sini berarti birahinya sudah dapat. Artinya kedua burung kacer ini sudah ada birahinya. Nah, tinggal kitalah yang mengatur perawatannya itu bagaimana supaya burung mau bertelur ya. Nah, untuk masalah penyebab burung kacer tidak mau angkut sarang, maksudnya tidak mau bertelur padahal sarangnya sudah bulat ya teman-teman. Nah, itu ada beberapa penyebab. Di sini saya akan jelaskan satu persatu beserta solusinya ya. Untuk penyebab yang pertama, yaitu adalah burung kacer kekurangan pakan. Kekurangan pakan di sini artinya bukan kekurangan fur ya. Di sini adalah kekurangan pakan berupa EF ataupun extra fooding. Contohnya seperti jangkrik, ulat kondang ya, ulat kandang, ulat hongkong, kroto dan lain sebagainya. Tetapi di sini yang menjadi permasalahan utama yaitu adalah pakan jangkriknya. Ya, kalau untuk yang lain itu tidak masalah ya, kekurangan itu nggak masalah. Jangan sampai jangkriknya itu kurang teman-teman. Nah, dimaksud kurang itu bagaimana? Maksudnya begini, teman-teman itu ngasih jangkriknya itu nggak cukup untuk 1 hari. Bisa saja teman-teman hanya memberikan cukup hanya setengah hari ya, atau cuma 1 sore, atau hanya beberapa jam ya. Nah, jadi ketika burung kacer sudah mulai ada tanda-tanda angkut sarang,
jangan sesekali mengurangi EF ya, terutama jangkrik. Jangan dikurangi teman-teman. Berikan sebanyak-banyaknya ya. Berikan sebanyak-banyaknya. Artinya kita berikan sampai cukup 1 hari. Jadi kalau contohnya ya, kita memberikan jangkrik jam 7 pagi. Nah, itu harus cukup sampai minimal jam 5 sore. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman memberikan jangkrik jam 7, jam 10 sudah habis, sudah nggak dikasih lagi. Jangan seperti itu. Atau memberikannya jam 7 kemudian sore ya, jam 2 atau jam 3 sudah habis. Teman-teman tidak mau memberikan lagi. Jangan seperti itu teman-teman ya. Ternak burung kacer ini tidak bisa kita itu pelit sama pakan, terutama EF-nya teman-teman. Karena kalau kita pelit dengan EF, maka burung juga akan pelit kepada kita. Burung tidak akan mau bertelur ya. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Untuk EF yang lain seperti kroto, cacing, ulat itu boleh diberikan ya, nggak harus setiap hari kok. Bisa diselingi, bisa 1 minggu 2 kali, 3 kali atau 4 kali bisa ya, semampu teman-teman. Artinya yang wajib, yang harus itu adalah jangkrik. Kenapa? Karena pakan utama ternak burung kacer itu adalah jangkrik teman-teman. Nah, itu untuk penyebab yang pertama teman-teman ya. Nah, untuk penyebab yang kedua, yaitu bisa jadi burung kacer ini memakan telurnya sendiri. Artinya telur itu dimakan oleh indukan, entah si jantan yang memakannya ataupun si betinanya. Kita tidak tahu ya. Silahkan teman-teman perhatikan burungnya ya. Nah, jadi ketika sarang sudah bulat ya, kok dicek telurnya nggak ada, itu ya bisa saja penyebab yang pertama. Kalau memang pertama itu sudah mencukupi, mungkin dimakan oleh si induknya ya. Tetapi kejadian ini jarang sekali terjadi ya. Memang ada tetapi jarang. Biasanya ada tanda-tandanya teman-teman kalau telurnya itu dimakan. Kalau seumpama dimakannya itu di dalam glodok, biasanya ada di bahan sarang itu basah teman-teman ya, kayak bekas lendir. Nah, itu sudah dipastikan bahwa telurnya memang dimakan. Tetapi kalau kering, bisa saja telur itu dipatok langsung di bawah dasar lantai teman-teman. Artinya memakannya itu di dasar lantai ya. Nah, jadi itu untuk penyebab yang kedua. Nah, solusinya bagaimana? Nah, ini panjang lagi teman-teman. Untuk penyebab burung kacer memakan telur ini banyak penyebabnya. Teman-teman silahkan cek video-video saya yang sebelumnya, karena saya sudah pernah membuatkan videonya. Kalau saya jelaskan di sini, ini video panjang, teman-teman nggak akan betah nanti nontonnya ya. Nah, itu untuk penyebab yang kedua teman-teman. Untuk penyebab yang ketiga, yaitu burung kacer ngelemak. Nah, ketika burung kacer ngelemak, ini adalah hal yang wajar. Kalau burung kacernya ini tidak mau bertelur ya, karena terhalang oleh lemak yang ada di dalam perutnya teman-teman. Nah, jadi lemak ini memang sangat-sangat mengganggu ya ketika burung kacer ini untuk ditangkarkan. Nah, untuk penyebab burung kacer bisa ngelemak, yaitu bisa saja dikarenakan pakan itu terlalu berlebihan ya, sehingga burung jarang bergerak. Nah, ini biasanya gampang terjadi dengan burung-burung yang jinak ya. Kenapa? Karena burung-burung yang jinak ini adalah burung yang jarang beraktivitas, artinya jarang bergerak ya. Ketika kita dekati burung banyak diem, nggak mau loncat-loncat, nggak mau gelabrakan. Nah, itu biasanya gampang sekali. Berbeda dengan burung kacer yang giras. Kalau giras itu ya jarang juga saya ketemu teman-teman ya, dengan burung kacer giras yang gampang lemak itu jarang. Nah, untuk solusinya bagaimana? Untuk solusinya ya teman-teman terpaksa harus mengeluarkan burung kacernya. Teman-teman jemur sampai lemaknya itu hilang ya. Jangan dibiarkan di dalam kandang. Kalau didiamkan ya tidak akan pernah hilang lemaknya teman-teman ya. Itu pun tergantung lemaknya. Kalau lemaknya sudah parah, itu membutuhkan waktu yang lumayan lama ya untuk menghilangkan lemaknya. Tetapi kalau lemaknya belum parah ya sebentar. Nah, itu harus kuat dijemur teman-teman. Kalau sudah lemaknya hilang, baru kembali dimasukkan ke kandang ternak. Nah, itulah penyebab yang ketiga teman-teman ya. Nah, mungkin hanya itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya tadi, silahkan tanyakan di kolom komen ya. Nanti akan saya jawab
kalau saya bisa. Kalau saya nggak bisa ya saya tidak akan jawab teman-teman. Terima kasih sudah mau menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.